Jam Team, dan malam hari ini kita akan ngebahas soal nasib dari para pelatih yang sudah menemukan titik terang. Mulai dari Carrick yang segera dipermanenkan oleh Manchester United sampai Arne Slot yang dikabarkan akan tetap berada di Liverpool di musim depan. Aduh, yang sabar ya fans Liverpool ya. Dan selain itu di Spanyol juga Real Madrid semakin memanas dari ruang ganti. Malam ini akan kita bahas tuntas bersama para pandit-pandit kita. Ada pandit panutan kita semua, Mas Sabto Hari Rajasa. Halo. Apa kabar Mas Aryo? Baik, Dasi. Baik. Kurang baik sih karena Arne tadi. Kalau Mas Aryo kurang baik karena Arne Slot, kalau ini kayaknya baik banget karena Slot kayaknya bakal diperpanjang. Ada Rizal Palevi. Yoi, itulah. Slot mania ya? Slot mania jangan deh, tapi harus jaga-jaga mulai lunturin unsur slotnya nih kayaknya nih. Oke. Tapi lu seneng nggak Zal sama kabar ini? Cukup senang. Layak dikasih kesempatan Buset. at least sampai musim ketiga. Buset. Layak dihujat gue ini ya. Dan last but not least ada guest star kita malam hari ini, pencetus program Makan Bergizi Gunners. Asik. Ada banget Danet Gustama. Hey. Selamat malam, Bang. Thank you. Coba dibuka dulu. Iya. Wah. Makan Bergizi Gunners. Yang belakangan ini kontennya lagi seliweran di FYP kita nih ya. Asik. Iya, karena kalau juara ya begitu ya. Gimana sih lu? Belum. Masih ada 3 pertandingan. Masih ada 3 udah berasa pertandingan. tapi. Ini takdir, Mas. Lo nggak bisa ngindarin takdir. Tapi gue pengen nanya pendapatnya sedikit soal banyak fans bola nih yang nganggep Arsenal bisa juara di musim ini karena kan banyak yang bilang karena pesaing-pesaingnya lagi jelek. Gimana ya tanggapannya nih? Karena pesaing lagi jelek, Arsenal bisa juara. Iya. Bisa ya, belum pasti juara, tapi bisa ya. Emang kalau fans yang timnya nggak punya kesempatan menang lagi, banyak ngomong emang. Gitu aja udah. Ya nggak sih? Oke, nanti akan kita bahas ya lebih lanjut ya. Statement. Tapi sebelum kita mulai, gue ada news flash yang akan gue bahas satu persatu ini ya. Pertama nih, dari Carlo Ancelotti yang mulai menanggapi anggapan bahwa dirinya sebagai pelatih miskin taktik. Nah, apakah Ancelotti ini memang pelatih yang adaptif atau memang jago di manajemen aja nih? Asik, tulis di kolom komentar nih, JM Team ya. Lalu ada Barcelona yang udah mulai loyo di La Liga, tapi kata netizen, ini karena Barcelona udah masuk mode pramusim. Setuju nggak nih pada pandit-panditnya nih? Setuju nggak? Udah pasti juara. Mengingatkan gue sama Liverpool yang Arne Slot musim lalu Barcelona. Udah aman ya? Kalau udah habis juara udah Udah angkat di save kaki list dari ya? pedal gasnya. Udah ada di save list ya. Lanjut, ada Inter Milan yang menuju double winner. Apakah Christian Sifu ini memang benar pelatih yang spesial? Berikutnya dari Italia. Ini masih kita tunggu nih ya. Pembuktiannya di musim depan nih ya. Terus juga ada the greatest of all the time, Messi dan juga Ronaldo yang masih belum kehabisan bensin karena Messi kemarin tampil menggila dengan 4 gol dan 4 assist dalam 3 pertandingan, serta Ronaldo yang sedikit lagi udah siap mengangkat gelar Saudi Pro League pertamanya. Itu dia news flash yang berita-berita terpanas belakangan ini. Langsung kita mulai pembahasan DPI malam hari ini dengan pembahasan mengenai Michael Carrick yang cuma butuh waktu 15 pertandingan untuk bikin namanya ada di Manager of the Season di nominasinya ya. Kita ke fans Arsenalnya dulu nih, Bang Danet. Lihat sebagai fans Arsenal nih, lihat kabar dari Carrick yang sebentar lagi kabarnya bakal dipermanenkan oleh Manchester United, gimana? Mau carry, kerok, maupun kerok di pelatih bebas gue. Aman, men. Aman. Saing. Arsenal stoik soalnya. Oke. Apapun itu jadi di luar klubnya nggak peduli. Kita mengkonsolidasi diri terus. Oke. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Heeh. Nggak peduli ya. Nggak peduli Di luar lah. kayak gimana? Iya. Kan banyak yang bilang, wah Carrick megang United bakal serem nih United, katanya begitu. Bakal serem. Belum pasti. Belum pasti serem. Ya kan beda sama Arsenal, pasti juara. Bold statement ini ya. Bold statement. Ya ini kalau gue boleh ngomong sedikit nyindir politik ya. Gue yakin Arteta mirip sama Prabowo. Waduh. Prabowo 3 kali ikut pilpres, Oke. gagal, runner up lah. Runner up, ya. Arteta 3 musim betul-betul jadi runner up. Ya. Sudah ini waktunya Musim ya berarti keempat juara. Wis wayahe. Ah. Udah waktunya. Hari ini saya lawan. Saya akan lawan ya. Saya akan dan programnya sama. Prabowo ada MBG, ada makan bergizi. Masuk. Tapi kalau Kesel. Tangan-tangan nih. ini baru permulaan. Baru permulaan. Iya. Tapi gue pengen nanya soal ini yang dari kemarin meragukan Carrick nih, Mas Haryo dan juga Rizal. Kalau Rizal kan kemarin udah mulai memudar. Kalau Mas Haryo ngelihat reaksi dari Michael Carrick yang udah hampir dipermainkan oleh Manchester United ini gimana? Udah layak kah? Iya, gue sih sebetulnya
ya nggak peduli juga sih sebenarnya mau pelatihnya siapapun gitu ya. Cuman ya memang dia layak diberikan kredit lah ya. Dengan apapun yang dia ciptakan bersama United bisa jadi kayak gini. Bisa ada di atas Liverpool di musim ini. Siapa yang mengira ya di awal musimnya seperti itu. Tapi bersama dia akhirnya bisa kayak gini gitu kan. Dan dia dianggap bisa mengetahui apa yang dimau oleh United sehingga para pemain tampilnya tuh sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan kapabilitas mereka, bisa keluarin semua kemampuan terbaiknya. Itu kan yang penting, yang lagi dibutuhkan sama United sekarang. Yang selalu dipertanyakan kan, jangan-jangan mereka mengulangi apa yang terjadi pada Ole pada saat itu gitu kan, ketika jadi pelatih sementara bagus, tapi ketika jadi pelatih sesungguhnya justru nggak sebagus itu gitu. Banyak yang memperkirakan akan melewati jalur yang sama. Tapi manajemen kayaknya ngerasa kayaknya ini beda nih, kali ini beda. Statement para pemain juga dukung itu, dan yang penting bagi United kan ya itu yang dirasakan dari dalam seperti apa gitu. Kalau mereka merasakan dia adalah pelatih yang tepat, ya sudah gitu kan. Cuman kan yang selalu gue tanyakan, kalau mainnya banyak partainya apa bisa survive gitu kan. Michael Carrick misalnya main seminggu 2 kali, main di Liga Champions juga, ketika datang kemarin apa bisa mereparasi mental dan juga fisik para pemain gitu. Tapi ya kalau musim depan ya cerita yang berbeda lagi gitu kan. Kalau dia dikasih amunisi yang tambahan yang memang bisa buat lebih stabil kapal ini, ya siapa tahu dia bisa, ya sudah. Kita juga bisa nunggu kan. Gue mau merespon yang soal tadi Mas Ado bilang bersama Carrick finish di atas Liverpool gitu, tim yang musim lalu juara. Tapi seingat gue 4 tahun yang mana 4 musim Liverpool main bagus, yaitu 2008-2009, 2013-2014, 2019-2020, dan kemarin 24-25. Selalu tiap kali Liverpool habis jadi musim yang bagus, musim setelahnya itu pasti MU di atas Liverpool. Ini bukan lagi hal yang baru bagi MU dan Carrick, udah sejarahnya membuktikan itu. Sama Ferguson demikian, sama Louis van Gaal pun demikian, sama Ole Gunnar Solskjaer pun bahkan demikian. Jadi kalau parameternya finish di atas Liverpool, emang itu selalu terjadi. Tiap kali Liverpool punya musim yang bagus. Bahkan Liverpoolnya era Klopp gitu. Liverpool era Klopp masih kalah finish bersama Ole Gunnar Solskjaer di musim 2021. Jadi kalau parameternya Liverpool, gue masih agak keberatan tuh dengarnya. Tapi kalau soal Carrick layak dapat kesempatan apa enggak, gue udah bilang di hari Rabu dia sangat layak. Tapi bukan pure karena dia bagus banget. Proporsinya 60-40 lah. Dalam artian 40% itu faktor emang Carrick udah membuktikan kalau dia emang layak dapat kesempatan permanen. Tapi 60%-nya gue rasa kalau sampai dia diganti, itu malah jadi persepsi buruk buat bagi publik terhadap investasi MU gitu. Ngapain lu ubah pelatih yang udah ngelakuin sebagus ini? Ngapain lu ubah sistem yang nggak rusak? Itu menurut gue lebih ke arah sana gue ngeliat Carrick ini, makanya dapat kesempatan sebagai pelatih permanen bagi MU sih. Dan musim depan kan tantangannya lebih gede nih, karena kan MU bakal main di 4 kompetisi, termasuk Champions League gitu. Bang Nanet ngeliatnya ini akan menjadi Ole part 2, yang sebelumnya main bagus sebelum dipermanenkan, dan setelah dipermanenkan malah jadi ancur-ancuran, atau mungkin ini era baru bagi Manchester United? Pertama-tama, gue tidak biasa mendengar berita dari tim non peringkat 1. Pertama-tama itu dulu. Udah lama ya. Komennya pada marah deh. Gak jelas yang komen di Bandung. Kebakaran ini. Tapi kalau MU dan Liverpool punya sejarah yang kuat sih. Ya. Jadi sejujur-jujurnya, gue menantikan kebangkitan tim mereka. Karena gue menantikan juga di musim depan ngalahin mereka enak gitu Arsenalnya. Gitu doang sih. Tapi di titik apa Mas Aryo sampai manajemen MU ini percaya kalau ini bakal diserahkan era baru Manchester United ini ke Michael Carrick? Ya itu yang gue pertanyakan juga kan. Maksudnya ketika fans sudah kayaknya suaranya bulat gitu ya untuk mendukung Michael Carrick, tapi kok manajemen nggak secepat itu, masih nunggu hingga akhir musim. Apakah masih butuh pembuktian lagi, apa seperti apa? Karena kan harus kita akuin juga di beberapa games, walaupun mereka menang, mereka suffer juga loh di atas lapangan gitu kan. Tapi kan yang kalau kita bicara ujungnya mereka dapat 3 poin, ya itu tetap bisa dideliver sama Carrick gitu. Jadi emang in terms of dia bisa ngebuat apa United dari posisi apa, ya gue tetap salut sih dia bisa melakukan itu gitu loh. Di tengah banyak yang mempertanyakan, bisa nggak nih pelatih dengan CV yang dia bawa gitu kan. Tapi ternyata nggak membutuhkan CV panjang ternyata untuk bisa membuat United back on track lah paling nggak untuk di musim ini gitu. Tapi kan lagi-lagi yang gue pertanyakan tuh yang musim depan, terutama karena si Casemiro bakal cabut. Itu kan pasti PR terbesar mereka gitu ya. Kita kan melihat Maino bisa tampil kayak gini tuh luar biasanya, kayaknya nih jadi pemain komplit banget gitu kan. Tapi kan selalu kalau ada Casemiro di situ, salah satu diambil dari situ, Casemiro diganti Ugarte, langsung limbung kapalnya gitu kan. Jadi belum betul-betul terbukti bahwa tim ini
solid banget nih di bawah Carrick. Tapi in terms of dapat hasil, yang penting tentunya hasil kan kita ujung-ujungnya mau main kayak apa kalau nggak dapat hasil percuma gitu kan. Tapi ini bisa dapat hasil, ya kalau dibilang layak ya layak lah akhirnya. Dan gue bilang layaknya sih lebih karena tadi kan ada di pembandingnya Ole ya. Ole itu memang dapat kontrak permanennya kan di periode Maret sampai April dan itu kelihatan udah goyangnya yang butuh waktu 2 bulan buat kita ngeliat dia goyang gitu. Tapi bersama Michael Carrick 15 game menang 10 kali itu menurut gue udah jauh lebih bagus ketimbang Carrick gitu. Di periode ketika dia di separuh musim pertama ya, apa yang dilakukan Carrick itu lebih bagus. Jadi gue ngerasa dia emang layak dapetin hal ini dan untuk musim depan PR-nya ya cara baik untuk melihat suatu tim itu bisa survive apa enggak, kita coba asumsikan Casemiro golnya kita hapus di musim ini. Ada di mana posisi MU? Gue rasa itu juga masih kesulitan karena nggak ada gol Casemiro yang totalnya 9 gol musim ini. Itu banyak banget sifatnya gol pemenang sebenarnya Casemiro itu. Kayak game-game yang contoh dia nyetak heading di umpannya Bruno itu kan koneksi yang bagus banget mereka berdua. Tapi kalau kita asumsikan gol kontribusi tersebut kita hapus, gue rasa MU bakal punya kesulitan 2 tuh. Walaupun sifatnya defensive midfielder, tapi bukan hanya sebagai breaker pemutus serangan. Tapi gimana caranya dapat source goal atau sumber gol gantiin sifatnya Michael Carrick ini dari Michael Casemiro. Jadi menurut gue tugasnya 2. Casemiro itu menggemban tugas 2 dalam satu musim. Pencetak gol juga, tapi breaker sebagai pemutus serangan lawan dia ngejalanin juga. Dan gue ngeliat di market susah buat dapetin satu pemain yang punya 2 karakter kayak begini. Yang at least yang dikaitkan sekarang ke MU ya. Gue nanya bentar ya. Boleh. Lu sebagai fans Liverpool ngapain sih ngebahas klub lain? Bingung gue detail banget. Karena agak-agak mengikuti Lu nggak sedih gitu. tuh nontonnya. Gue bahas tim gue lupakan nggak gitu ya. Selalu kita ikutin United. United itu merusak masa kecil gue soalnya. Era-era kegelapan Liverpool ya. Masa kecil kita dirusak sama MU pokoknya. Jadi terbenak terus. Yang mana sih yang mana? Sir Alex, Sir Alex pasti lah. rusak masa 2000-an kecil tuh. awal lah ya. Iya. Tapi kan tadi si Casemiro bakal cabut musim depan. Bisa dibilang posisi yang paling urgent untuk ditambal di musim depan untuk mempersiapkan apalagi main di 4 kompetisi yang berbeda, posisinya Casemiro dong. Mas Aryo. Iya, posisi tengah jelas lah. Kalau kita bicara belakang kan sebetulnya kalau mereka fit semua kan sebetulnya pilihannya banyak kan. Opsinya De Ligt masih ada, Licha masih ada, Maguire masih ternyata masih oke gitu mainnya. Belum yang muda-muda, ada Heaven, ada Yoro. Masih banyak lah permutasi yang bisa diputar-putar gitu di posisi belakang. Walaupun mungkin kalau lo bicara butuh satu yang lebih firm ya mungkin butuh gitu ya. Cuman kalau yang existing squad itu yang menurut gua masih bisa diputar-putar gitu pemainnya. Sementara di tengah itu kan yang beberapa kali kita lihat begitu limbung ketika kita tahu Casemiro nggak bisa bermain 90 menit di setiap pertandingan gitu kan, apalagi seminggu 2 kali gitu kan, di sekali seminggu aja selalu diganti gitu kan di posisi-posisi yang udah membutuhkan coverage yang lebih gitu. Dan mereka selalu kesulitan gitu loh ketika Casemiro cabut, siapapun yang mengisi posisi itu selalu bakal kesulitan gitu. Jadi kombinasi antara Casemiro dan Maino yang kita harus lihat di musim depan siapa nih yang akan menjalankan peran itu. Maino udah pasti lah habis memperpanjang kontrak, artinya kan ya satu lagi siapa yang bakal gantikan. Itu yang menurut gue paling yang harus diadres oleh manajemen dari Manchester United. Kita bicara wings, opsinya masih banyak lah ya. Dalot masih bisa lah, kadang-kadang main bagus, kadang-kadang main jelek. Mazraoui juga masih kadang main bagus, kadang main jelek, tapi they available gitu loh. Mereka masih bisa main gitu. Di depan apalagi pilihannya banyak. Cuman kalau untuk main di 2 kompetisi ya tetap posisinya punya Mbeumo itu tetap harus ada siapa pemain yang bisa mengisi posisi itu backup mereka. Kan nggak mungkin loh mengandalkan Zirkzee yang bakal balik lagi ini. Musim sampai lupa sama pemain itu. Mason Mount di posisi yang nggak sesuai dengan terbaik dia nggak bisa keluar juga. Jadi lo tetap butuh pemain-pemain yang bisa lo rotasi. Ya kayak Arsenal musim ini lah ya. Banyak pilihannya gitu. Lo narik pemain tengahnya Declan Rice, ya lo masih punya Zubi, masih punya Luis Kelly main bagus di posisi itu. Lo masih punya Merino sebetulnya di posisi itu. Depan masih ada Havertz, ya. Gabriel Jesus ketika main bisa bikin 2 gol, bisa bikin 3 gol dalam 4 pertandingan. Itu pemain-pemain yang ketika dia ada di bangku cadangan, lo bisa mainin dan dia bisa memberikan something gitu. Sementara kan United para penggantinya nggak bisa memberikan itu kan. Pemain intinya aja yang luar biasa bagus kan. Makanya kan tim intinya nggak pernah diganti dalam beberapa pertandingan karena emang sesolid itu tim intinya. Cuman Mas, itu kalau pemilihan kedalaman pemain gitu tanggung jawab siapa sebenarnya? Kalau kegagalan di tim-tim lain selain Arsenal ya. Kalau Arsenal kan sukses nih kedalamannya. Gue biar pada makin marah ya. Kebakaran makin Ben Danet di Ben. Gue di sini dibayar bukan jadi pandit buat ngata-ngatain lo. Seru nih. Emang lu harus punya kedalaman squad yang mumpuni gitu kan. Gue kan
sempet rame ya kemarin yang compare eranya Arteta dengan eranya Wenger gitu kan. Selalu yang dijadiin argumentasi adalah Wenger dulu nggak dapat duit gitu kan. Kalau dulu lu nggak dapat duit, nggak bisa ngebangun tim, ya lu masih nggak apa-apa gitu, masih bisa survive gitu. Lo sekarang lo nggak bisa ngelawan City gimana kalau nggak beli pemain banyak gitu kan. Lo butuh resource seperti itu. Bahkan winning tim Liverpool aja lo masih butuh tambahan pemain yang begitu mahal untuk bisa memastikan lo bakal stabil. Itu pun nggak stabil gitu kan. Tapi lo at least melakukan sebuah penambahan pemain gitu. Sementara kan Arsenal kan baru belakangan tuh bisa sekomplit itu. Dulu kan selalu gue bilang tuh, Saka cedera pusing, Odegaard cedera pusing, Saliba atau Gabriel cedera pusing. Tapi kan sekarang mereka berapa kali cedera terus fine-fine aja gitu kan, karena kedalaman squad yang mereka miliki itu. Jadi penting banget soal kedalaman squad itu. Dan kalau soal Casemiro bakal digantikan, tapi ada satu nama yang menurut gue kalau sampai dianya flop, itu bakal jadi PR pusingnya minta ampun tuh, Bruno Fernandes. Entah kenapa gue agak trauma ya sama ngeliat. Emang Bruno musim ini bagus banget dan gue bilang layak untuk tiap musim sih bagus, nggak pernah jelek. Tapi musim ini eksepsional banget Mas. Gue ngeliat dia standarnya biasanya world class, musim ini elite. Naik satu level jadi level yang tinggi banget. Bahkan fans MU menganggap bahwa dia layak Ballon d'Or ya. Dan gue ngerasa Ballon d'Or ketinggian ya. Tapi untuk lu nggak ada yang marah sama dia tuh. Ngomong gitu. kalau pindah ke lu nih kesel nih. Ballon d'Or dapat apa prestasinya kan harus ada prestasi dulu. Mungkin pertimbangannya ini. Pertimbangannya ini Mas Aro, kalau angka assist dan gol dia dihapus, MU ada di mana? Tuh bisa tuh. Ya jadi bisa secara individual. itu. Makanya gue bilang kalau PFA Player of the Year, bisa dia. Gue agak dukung dia nih karena eksepsional untuk MU-nya. Ini kan gue selalu menjadi pemain yang kalau tim lo solid banget, kadang-kadang kan lo susah tuh dari pemain yang paling menonjol di tim itu siapa ya. Di City, bagus semua. Di Arsenal bagus semua gitu kan. Ya, mungkin Declan Rice lah yang dianggap paling eksepsional ya. Tapi kalau di MU, ya betul lo nggak ada Bruno ya lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu kan. Semua assist datang dari dia gitu. Nyiptain assist yang luar biasa banyak, hampir nyamain rekor assist juga gitu. Jadi kalau nggak ada dia, emang MU bakal struggle. Dan pemilihan pemain terbaik individually kan, secara individual seperti apa gitu. Makanya ketika Jerman juara Piala Dunia, Spanyol juara Piala Dunia kan nggak ada pemain dari mereka yang bisa juara. Karena saking solidnya gitu kan. Itu menjadi salah satu blunder ketika Italia yang tampil solid semuanya, yang dipilih Cannavaro kan bingung juga kan. Oh kaptennya aja deh yang dipilih, tapi kan valid nggak sih ini pemain terbaik dunianya Cannavaro gitu kan. Agak sedikit sulit untuk diterima gitu kan. Sementara kalau Bruno individually di Premier League luar biasa. Tapi kalau bicara Ballon d'Or ya kejauhan. Dan yang bikin gue trauma adalah emang musim ini kan dia bagus banget, kita sepakat soal itu dan gue setuju sama Mas Adi dia layak dapat PFA. Tapi gue traumanya maksud gue musim lalu kita ngeliat Salah kayak begini juga. Musim lalu Salah 18 assist loh. Kita ngerasa ini kayak Salah masih ada 2 atau 3 tahun. Kan? Tapi umur kan nggak jauh-jauh banget Mas sebenarnya Mas. Salah masuk umur 34, Bruno sekarang berapa? 31, 32. Dalam artian udah bukan yang di bawah 30 lagi gitu. Lumayan lah, satu masuk SMP, satu masuk SMA aja. Jauh, umurnya jauh. Senior. Tapi dalam artian bukan cuma Salah yang kayak begitu. Maksudnya pemain yang udah nyentuh usia 30 tahun itu ada kecenderungan kita nggak bisa nebak dia sampai di mana level itu dipertahanin. Kita ngeliat Salah. Eksepsi buat Modric ya. Oh, 40. Masih kelihatan bagus. 40 masih tapi mungkin karena faktor pindah ke Milan juga, Mas. Tapi kalau di Premier League itu kita ngeliat contoh Salah, Kevin De Bruyne. Ngeliat dia bagus tiba-tiba otot pahanya nyerah sama dia gitu. Robin van Persie sama MU ketika dia top skor musim setelahnya kan dia nggak bisa perform lagi gitu. Umur nggak bisa bohong ya. Umur nggak bisa bohong. Pemain yang udah cenderung usianya 30 tahun, musim setelahnya emang ada musim yang bagus tapi nggak bisa sustain gitu. Harus ada tanda tanya. Dan gue khawatirnya kalau Bruno-nya menurun, gue rasa ini dampak signifikannya. Tapi ngeliat Bruno agak males ya di atas lapangan kan nggak banyak lari. Gue rasa tetap bisa stabil sih dia kalau gue bilang ya. Walaupun angkanya nggak normal juga ya. Memang dia agak bukan yang paling rajin pressure tapi dia jumlah chance created-nya paling banyak di Premier League musim ini 75. Sedangkan pesaing keduanya tuh Wirtz 50. Jadi kita lihat peringkat 1. Doku juga terlibat di joint kalau nggak salah. Tapi itu peringkat 1 dan 2-nya aja jauhnya minta ampun. Dan gue khawatir Bruno dengan usianya segini, gue takutnya dia apa yang terjadi ke Salah musim lalu bisa aja terjadi ke Bruno di musim depan. Gue khawatir. Tapi kayak si Miracle Carrick ini bikin fansnya makin percaya diri ya kalau musim depan tuh bakal juara Premier League ya. Tapi kalau dari udah punya istilah miracle. Iya, Miracle. Bener. Biasa aja. Nggak boleh lo harus sombong. Nah ini nih waktunya sombong. Karena kan Arsenal aja butuh waktu bertahun-tahun membangun squad gitu kan. Squad dia dalam banget sampai akhirnya tahun ini hampir juara ya, sedikit lagi gitu. MU yang baru stabil beberapa waktu terakhir aja mereka udah optimis banget kalau bakal juara musim depan. Tanggapan fans Arsenal gimana? Gue percaya MU dan pendukungnya akan mendapatkan pelajaran hidup. Itu aja. Biarin mereka belajar bagaimana menata hidup, menelan kekecewaan, menangis,
nonton bareng nangis, biarin mereka belajar kayak gitu. Tahun depan juara. Carrick belum setahun, belum setengah tahun. Iya, ya? belum ada setengah tahun. Belum setengah tahun. Arteta butuh berapa? 6,5 tahun untuk bisa bentuk tim kayak gini. Dan lo bilang musim depan MU juara? Come on. Come on. Hah? Komen. Komen lah. Beritanya sih Carrick dapat proposalnya sampai 2028 ya. 2028 itu 2028. bertepatan dengan target dari CEO-nya Manchester United dalam periode 2 tahun terakhir, Omar Bareda, Juara yang champion ya? tanggung jawab juga kesuksesan City. 2028 itu emang target mereka ada major trophy antara Premier League atau UEFA Champions League. Jadi ngerasanya emang board kayaknya yakin orang yang bisa membawa United untuk bisa bersaing di title race lagi, title yang besar, board ngeliatnya Michael Carrick. Tapi apakah itu pilihan yang paling solid? Gue rasa sih lebih banyak tanda tanyanya sih dibanding jawabannya untuk bisa prospek sampai 2028 itu. Tapi yang pasti ini semua bikin musim depan perebutan gelar juara Premier League makin seru sih kayaknya sih. Banyak tim yang makin siap untuk memperebutkan gelar. Dan kalau kita lihat, kalau Manchester United ini kan mulai stabil di era Carrick, berbeda.